Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya. Ini kayak jadi ini nih ntar. Sama Messi di sini. Theme song jadinya. Kasih Mbak Messi atas lagunya yang membuat ide kita jadi nggak tahu ini jelasnya gimana. Kita ngopi dulu nih. Ngopi dulu nih. Sekarang temen nih kita siang-siang. Nah, kemarin kan sempat di ini diomongin kan. Oh iya, siang-siang. Siang-siang. Kayak off kamera deh. Apa? Off the record. Masa sih kita ngomongin itu? Kemarin pas apa nih? Lupa gua. Episode sebelumnya lah pokoknya dah. Oh sebelumnya juga kayak uploadnya kapan? Balik lagi di Pojokan Show nih ya. Yoi. Pojokan Show yang kekinian. Anjay. Segmennya apa nih namanya nih? Segmennya hobis. Asik. Ngoceh. Hobis ngoceh. Maksud gua belum selesai, lu jangan dipotong dulu. Hobis ngoceh, kita hobinya ngoceh nih di sini nih. Jadi untuk sekarang ini kebetulan kita datang narasumber ya nggak penting-penting banget sih sebenarnya. Yang ilmunya lebih banyak juga tinggi, banyak orang lagi yang lain. Iya. Namun berhubung yang murahan, gratisan, nggak usah bayar. Dia aja udah nggak apa-apa. Siapa tahu dia bisa nge-share temen-temennya, kita naik, kita gitu aja. Walaupun nggak temen-temennya dikit-dikit juga sih. Temennya diribut-ributin juga sama dia. Maksudnya temennya, petuanya aja diributin. Ya orangnya kita ketawain dari bang ini. Ya nih kita bahas tentang apa nih? Ya datengin aja orangnya dulu dah. Jucarowo. Caro tuh, Didi Kempot berarti ya. Iya. Oke deh, kita coba bahas, kita panggil aja kali ya. Aku aja lah. Langsung. Siapa namanya? Renaldo. Aku kencing dulu ya. Langsung bro, mas bro. Bawa dong. Misi bang. Ya nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah nih, Krisanto Jamrut datang. Pak Ada apa lagi? Ya nih jadi Anda ngapain di sini? Numpang rokok pak. Rokok. Numpang ini ya, pansos. Iya, rokok, ngopi. Enak banget ya. Jadi hari ini, siang inilah. Ini kalau ada suara-suara latar di luar suara ini mah ya maklum aja. Namanya juga siang-siang. Namanya juga siang-siang, orang beraktivitas. Burungnya, burungnya gacor. Yoi, pakai mesin. Jadi sekarang temanya kita bahas hobis nih. Ngoceh kali ini bahasnya hobis. Lu ngomong gue mau ngopi nih. Lu udah ngomong elah, lu nya juga dari tadi. Iya, jadi sekarang kita ngomongin burung nih, burung. Oh ini kopinya beda nih. Yang bikin tahu nih bikin kopi gimana nih. Bikin tukang burung. Ya, jadi kita bahas tentang burung nih. Manuk. Iya. Burung. Burung apa tuh? Burung. Guyuban. Burung. Jadi kita mulai aja nih. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ini belum mulai nih. Kenalan dulu dong. Oh, iya. Sama teman-teman Pojokan Show nih. Perkenalkan, nama saya Renaldo. Ya biasa, emang kalau saya burung-burung. Sok saya lu, emang lu lagi interview. Kalau gua burung-burung murahan sih. Lu kasar banget sih ngomongnya gua. Kalau gua gitu, paling miaranya cuca hijau. Hobi gua ya. Kalau hobi gua miaranya cuca hijau, kenari. Tuh ada tuh di Murai. Salemba terus kenari tuh. Iya, PSB tuh ada. Tahu nggak PSB? Nggak ada. Pasar banget. Garing ya. Biar ketawa aja. Abisnya bingung ngomong San ketawa deh. Emang hobi lo apa? Kagak, maling. Kucing. Kalau gue sih emang burung dari Sudah berapa lama tuh hobi burung? kalau hobi sebenarnya dari kecil sih. Dari kecil. Dari kecil. Cuman karena nggak. Lu kecilnya geratak. Beda bukan hobi lu ngurus. Cuman gue kalau ngeliat burung tuh emang udah burung tuh gitu. Disembunyiin dulu burungnya. Hah? Disembunyiin dulu burungnya. Burung tuh ya kan. Bagus untuk digantang ya kan.
Gantang bahasa itu ya. Gantang. Bahasa orang-orang Tangerang lalu gantang. Bagus tuh kayak gitu ya. Cuman dulu kan belum ada biaya duit sendiri lah. Mulainya itu pas udah gawe punya duit, terus ngelihat pertama punya itu gue lovebird. Lovebird. Tapi rata-rata sih pengalaman gue orang yang hobi burung pasti biasanya yang punya lovebird dulu. Dari lovebird gue punya 1, akhirnya gajian beli lagi 2. Semakin murah kan harganya, semakin murah Karena banyak yang ini. sekarang nggak tahu lovebird tuh anjlok, akhirnya gue jualin lovebirdnya, gue ganti kenari. Anjlok tuh bocor biasanya tuh banyak tuh anjlok. Gantung sih biasanya kalau ada bencana alam tuh anjlok tuh itu Anaknya itu ya. anaknya Rokok mati mulu nih. Kita disponsorin sekarang nih. ketawa rokok buat jualan loh, kasihin gini kelakuan lo. Bahaya itu. Potongannya makin banyak pemirsa. Umpetin dikit. Gini ngoceh nanti, bukan lovebird yang ngoceh, bukan Rokok Samsung. Yeah. Samsung. Ya jadi itulah kita lagi apa ya bahas burung. Sebenarnya dalam berapa lama sih burung ini ya? Fenomena ini nih. Kalau apanya tuh? Ya burung nggak, maksudnya kan Naiknya nih. Oh, Ya sama aja lah kayak cupang kan. Cupang baru-baru ini nih gara-gara pandemi. Kalau burung sih emang udah dari sebelumnya sih udah nih. Sebenarnya kalau burung itu satu nggak ada matinya. Terus kedua juga dia nggak ada musuhnya. Waduh, dia nyanyiin Allah udah nggak boleh kayak gitu. Maksudnya tuh Ada matinya lah. Masanya, namanya masanya. Dia ini anggota parpol punya masa dia. Ada masanya dia. Oh, iya. Nah, saya tukang sabu-sabu saya. Nah, kalau burung itu nggak ada ibaratnya kayak musiman. No. Karena banyak ini ya komunitasnya ya. Ya, alhamdulillah sih banyak. Ya, yang orang dari bawah sampai ke atas aja juga doyan burung. Wih, bukan main. Iya, pagi cewek doyan tuh. Bahkan burung yang 15.000 Burung dara maksudnya digoreng, makan tuh enak. kayak burung 15.000 tuh kayak perenjak gitu kan, itu kan bahan itu pun Nah, laku. perenjak nih ya, kalau yang nggak tahu nih perenjak nih. Ini nih. Nah, kan Perenjak. biarin aja yang editornya. Lo kasih aja yang nomor mixus kita biarin aja dia nyari kan. Perenjak itu burung biasa buat masteran. Oh, tuh, nih perenjak nih ya. Itu biasanya Tangan. sekitar 25-30.000 gitu. Tapi kalau misalnya udah gacor itu bisa lebih dari 100.000. Kalau untuk dagang itu lumayan. Nah, lu tuh dagang apa apa? Gue hobi. Hobi. Kan ngasih tahu aja nih. Hobi, tapi kalau ditawar jadi dagang. Dan jadi dagang bener. Oke. Tapi itu peminat banyak ya? Alhamdulillah. Banyak Apa sih. gara-gara lu bego-begoin aja tuh biar pada beli? Mungkin emang dianya bego, gonya bego, nyambung. Sebenarnya nggak enak. Akhirnya beli. Ya itu proses awal punya burung lovebird, kenari. Terus kenari juga gue beli bahan. Sama gue juga pun ditipu-tipu dulu. Majestic tuh ya biasanya tuh. Bahan berapa meter buat lobeng apa mukanya apa kapan kali ya gitu ya kan. Ya bahasanya kan bahan kita ngertinya kain. Bahan itu kayak ibaratnya belum Jadi belum bisa bunyi. Emang Jadi- bisa bunyi mau masih bayi bener bisa aja piak gitu. Itu ayam ya. Ya itu yang disebut namanya bahan. Oh gitu. Kalau misalnya udah jadi dia bakal berirama kayak gitu. Tuh, kayak gini nih kalau denger nih. Ya kalau nggak kedengeran biar editor aja masukin suara burungnya nih. PR dah tuh. Nah, biarin aja kita mah kasih aja kayak gitu. Iya. Lo buat pemirsa, asik pemirsa yang subscriber cuma 23 ini viewernya tetap dengan 11. Mending. Komennya juga itu aja. Saudara semua lagi. Ya itu. Gitu. Kalau untuk burung, cuman gue lagi fokus di cuca hijau. No. Emang dari dulu gue sukanya emang burung cuca hijau. Karena dia burung yang pandai untuk meniru burung yang lain. Lebih yuk. Beo pun juga sama, cuman kakak tua. beo kakak tua sama, cuman seenggaknya dia punya ciri khas sendiri untuk meniru. Bisa aja ngomongnya gitu bilang aja saya belum punya modal lebih buat beli beo sama kakak. Sebenarnya kalau gue jual cuca hijau itu udah kebeli beo 4. Nah, Bukannya gue gak sombong nih jadinya. cuma makannya jagung mulu. Iya. Gua makannya nasi sama sayur sama kuahnya doang. Jagungnya gua kasih ke burung nanti. Kalau beo itu biasanya demennya tuh orang-orang beli karena nurut, satu, kedua bisa ngomong gitu. Ciri khasnya dia. Emang gue pun juga sempat tertarik, cuman
gue lebih tertarik ke ijo. Suaranya itu dia bisa lebih pinter buat niruin burung lain gitu. Suara kenari, murai, lovebird, perenjak, bahkan yang susah pun juga bisa diikutin sama dia. Bisa. Burungnya ceplok. Tengkek buto aja bisa sama dia. Tengkek buto apalagi? Cepak. Iya. Oh, kayaknya bisa juga burung. Nah, kan burung juga. Emang ngacau. Yang Cem- wek Cuman berapa menit? Lu menit, Bro. Menit. Cuma menit. Aduh. Sana aja, cuy. Mana kita ngomong. Jadi lu selama hobi burung ini udah berapa jenis burung yang udah pernah lu pelihara? Banyak sih. Kira berapa gitu? Gue sebutin aja kali ya Ya. burungnya ya. Jenis ya. Jenisnya, jenis burungnya kayak lovebird 1, 2 murai, murai terus ketiga kenari. Kenarinya itu juga kan kenari ada serinya juga tuh. Ada lokal, loper, kalitan, AFS, AF, F1, F2, F3, Yorkshire segala macam. Cuman yang mentok gue punya itu F1. F1. Oke, cut dulu. Azan. Azan. Azan dulu bentar ya. Ya. Dah, lanjut. Tadi potong dulu ya. Tadi potong azan ya. Allah. Azan Lu kata anak gue Allah. Iya. Api, Allah, api. Sholat berarti lu. Iya, lu Api. Hah? Kenapa? Api. Gaya banget anjing tadi guir kopi. Keren kan? Gue tau kelakuan lo dari zaman dulu, makanya gue pengen. Aldo Rapi. Api. Asli. Gak cocok, asli beneran. Jadi ngomongin burung kan, bukan ngomongin anak gue. Ngomongin lo sih sebenarnya. Anak lo masih polos. Udah main nama ibunya aja lah. Namanya jangan nama bapaknya. Jangan. Brother, jangan. Ini kopi enak banget ini. Kopi kekinian langsung turun tuh. Ya enggak tuh. Enak banget. Beli di mana itu? Gerus mix. Grup. Ulekan. Iya, itulah. Ya pokoknya tadi ngomongin ini burung ya. Tadi pas lagi itu sempet nanya sih kan temen gua ada yang main burung, gua nggak tahu burung apaan, tapi kayaknya main burung gitu loh. Oh ternyata beda tuh ya. Jadi ada pleci ya tadi. Iya yang tadi ya. Tadi tuh pleci. Buat sholat biasa ya tuh pleci tuh. Pleci. Pleci. Pleci itu buah loh yang putih. Oke, jadi selesai. Kagak mau mikir. Sudah bener. Iya, itu namanya pleci tadi. Oh, gitu. Yang tadi gue lihat tuh tadi ada pleci sama Nih pleci nih kayak gini pleci. Dia kolibri kayak gini nih. murai nih. Ini cicak hijau. Nah, jangan barengan, nanti aja lo sekitar berapa menit baru ngomong lagi nih murai kayak gini. Yang mau biar pesen pusing. ada nomor gue di sini. biar pusing kayaknya. Kalau kita buru-buru cepet langsung satu frame satu berapa menit itu ngomong murai gini-gini, itu gampang. Tak. Tapi kalau dia semenit lagi tuh, tunggu lagi 2 menit lagi ngomong ini murai nih kayak gini. Nah, ini murai nih kayak gini. Nah, kan dia harus ngedit gitu tuh pas nih, harus pas nih. Makanya dari tadi diem aja. Gue gimana ngedit nih. Orang ngomong panjang banget. Begitu diupload video burung semua. Enggak ada kitanya. Mendingan tampil Animal Planet aja. Jadi gitu ya banyak ya. Jadi Banyak. pleci aja ada kayak kontesnya sendiri. Ada pleci itu juga ada kelasnya juga. Ada pleci pacitan, ada pleci dapur, slomi, banyak. Jadi Tapi itu ini ya, apa hampir sama aja gitu, cuma jenisnya doang gitu ya. untuk suara mirip sekilas, teman ada yang beberapa beda. Oh. Pleci Apa sih yang dikontesin tuh apa sih? dari Ya kan banyak yang mungkin nggak tahu nih. kalau untuk Tapi banyak juga sih yang tahu. Jadi lu nggak salah. Kemarin kan yang baru mau mulai main gitu kan. kalau misalnya lovebird itu biasanya dari durasi sih. Yang zamannya gue tuh durasi. Durasi jadi dia sekalinya ngekek berapa menit. Oh. Tapi nggak tahu kalau untuk sekarang karena kan gue nggak main lovebird lagi. Udah nggak ngikutin gitu. Oh gitu. Berarti ada segmen-segmennya sendiri. Kenari pun ada yang durasi, ada yang jeda juga, sama dia variasi suaranya. Dia ada yang suara kristal, ada yang isian ciblek gitu juga. Bahasanya ciblek nih ya. Ini ciblek nih. Ciblek itu burung sawah.
Oh. Yang suaranya Ciblek Master ya kayak gitu. Ciblek tau kan? Gua gacor kan? Iya. Dia ciblek. Nah, itu ciblek gitu. Itu pun burung kalau misalnya ciblek kalau udah gacor itu aku bisa sampai gope. 500.000 rupiah. Sekitar gitu. Kecuali bahan ya, kalau bahan paling 35.000, 50.000. Tapi kalau udah gacor ya segitu. Cuman bisa gacornya aja tuh, maksudnya bisa hidup aja dari bahan itu udah alhamdulillah. Karena burungnya gampang banget stres. Belum tentu kita beli bahan di toko hidup sampai rumah hidup. Kadang-kadang di rumah pun malamannya paginya udah mati. Tergantung perawatannya, ada racikan untuk makanannya dia juga biar kan itu burung kan masih obyogan tuh, ibaratnya bahasanya obyogan. Bahasa Tangerang. Bukan itu bahasa burung. Bahasa burung. Gua nggak ngerti. Obyokan tuh apa tuh obyokan? Jadi satu kandang tuh banyak burung. Oh, ramean gitu ya. Jadi kita tinggal pilih yang mana. Jokan. Oke. Obyokan bola, pemburuan bola. Nanti ada kok ciblek kayak gimana? Ya, nih ciblek nih ciblek Nanti nih. dari yang bahan sampai yang gacor. Iya. Nih yang bahan nih kayak gini nih. Nah, ini gacornya kayak gini nih. Terus ya, untuk pokoknya gimana tuh? Pokoknya harus disampaikan kepada orang-orang yang nonton nih. Kan pengen tahu informasi loh. Harus lah gila loh. Nggak tahu-tahu banget. Iya. Ya gitu balik. Kan dibuka lowongan editor yuk. Pusing lagi nanti bayar gimana. Mau lebaran. Tahu mau lebaran jangan ngerekrut orang. Harus bayar THR mau nggak mau. Ntar aja. Iya. AdSense aja belum ada. Nah, jadi ya, ntar gue suruh keluarga gue. Keluarga lo kan dia juga. Sama aja. Situ-situ lagi. Nah, keluarga lo tuh yang 23 itu kan. Emang semuanya? Tahu Anda. Lu gak punya keluarga dong? Agak gue belum nge-share jujur aja. Tanya Bimo, gue belum nge-share nih. Malu ya? Iya. Pas ngeliat apa? Ya elah, Toto lo ngapain sih gini-ginian. Ya belum ada duitnya maksudnya. Enggak apa-apa. Itu dia. Kan sama aja kan, kalau dulu awal-awal main burung kan juga pasti orang rumah sama nanya kan, ngapain sih main hampir burung? hampir 4 tahun, hampir 2 tahun gua nggak menghasilkan apa-apa. Ibaratnya tuh beli gitu dong. miara, terus gue juga jual kalau ada orang ke rumah burung gacor tuh gue bayarin deh. Sekiranya gue masuk harga ya udah. Soalnya gue kalau misalnya udah ditawar mau nggak mau gue harus lepas kalau gue pribadi. Berarti dia udah ada kecocokan lah sama burung gue gitu. Cuman kebanyakan kecocokannya ketika dia beli, seminggu kemudian gue tanya burung itu udah laku. Jadi dia manfaatin gue. normal Ini, gitu ya. ini bagus nih burung katanya. Saya bayarin deh gitu kan misalnya. Berapa sekian. Besokannya ke rumah saya lagi. Ada burung apa di rumah? Kenari. Cuca hijaunya gimana misalnya gitu. Udah laku lah. Oh, mantap. Kenari sakit. Harusnya gue bisa lebih tinggi. Iya. Berapa? Sekian. Mana bego ketemu bego nih. Di gua cuman dapet ibaratnya di gua full set sama kandang, dia cuman burung doang seharga. Seharga itu. Iya, kan gokil loh. Disitulah aku terpesona. Gara-gara gue dibegoin, gue Iya. langsung begoin nih. Kayak gitu awalnya ceritanya jual beli. Terus akhirnya gua pindah rumah nih, pindah kontrakan lah ibaratnya. Nggak diusir? Enggak. Karena nggak kuat bayar ya. Ribut kali. Enggak. Aduh cerita gara-gara ribut. Astagfirullah. Mertua lu bentar. Itu tak disensor. Ini masuk semua ya nggak ada. Sensor. Jangan dong. Nih mertuanya yang ini. Mertuanya Bimo. Terus. Oh, nah terus akhirnya gue pindah ketemu temen gue main tetangga baru lah, dia main burung juga, cuca hijau juga. Gitu. Bilang, dia punya umbaran 3 meter apa kalau nggak salah. Nah ini umbaran nih. Yang belum tahu umbaran tuh kayak gimana. Nih umbaran. Nanti gue kasih itu. Nih fotonya ya. Nanti fungsinya untuk olahraga burung. Oh olahraga burung. Nah ini burung olahraga nih kayak gini nih kurang lebih nih. Nggak ada. Ada kan ada burung umbaran. olahraga. Ada. Lu caranya YouTube. Nah lu ntar lu edit gimana? Jadi dia diem aja deh. Anjing gimana ngeditnya nih. Banyak bener kayaknya ya. Lanjut kan nih? Hah? Lanjut. Enggak udahan. Udah. Nah terus abis kenal disuruh bawa lah burung gua. Gitu, cuca hijau. Taruh dulu. Ya, taruh gua bawa.
Cocok dulu nggak nih? Boleh nggak mau orang tua? Ditempelin tuh, iya emang ditempelin kandang dia sama kandang gua. Ternyata burung gua ada skill buat main di lapangan. Akhirnya dia nyuruh gua, udah mainin aja dok di lapangan. Kan ini sebelumnya juga burung ini kan belum pengalaman kan. Pertamanya sih emang gua masukin ke lapangan, itu burung salto. Lapangan tuh kontes ya? Iya Maksudnya kontes. ya. Lapangan tuh ke lapangan dia salto. Waduh. Jadi kayak stres. Yang biasanya di rumah cuman sendiri, jadi belum Ya dominan lah ya, dominan belum, biasanya. belum ketemu faktornya ibaratnya. 3-4 kali gue mainin, akhirnya dia mau membuka isian dia itu ibaratnya kayak cuca hijau kan ada, dia bisa niruin suara burung lain kan, dia keluarin lah kayak suara topreknya, pelan-pelan. Itu juga 2 bulan gue baru dapet juara. Jadi nggak langsung der, karena gue beli burung tuh benar-benar bahan dan emang beli burung di toko yang benar-benar bukan burung wah gitu. Jadi prosesnya emang gue lama, itu hampir 6 bulanan gue. Untungin nggak sih? Kalau untuk untungin ya alhamdulillah, kadang untung, kadang kagak. Nah itu kalau ini kan lo tadi cuca hijau ya? Cuca hijau. Nah itu prosesnya 2 bulan Untuk jadi bisa main di lapangan itu juara. ketika burung itu sudah mapan, Kagak berarti panjang lagi prosesnya. iya. Jadi gini loh, gue beli kan dari bahan nih. Ya dari maksud gua dari bahan jangka waktu dari bahan ke sampai bisa juara itu berapa? 6 hampir Berapa setahun, lama? hampir setahun. Karena gue beli burung yang pertama ini emang dari bener-bener nol banget. Kalau misalnya lu beli burung yang langsung jadi gitu, Udah jadi pun kita juga harus tahu ininya apa namanya. ya karena lo udah harus pengalaman iya, dulu ya ngerawat harus dari tahu karakter dia oke, gitu. karakter dia. Jadi ada cuca hijau yang mau dimainin ke lapangan, itu dia butuh jangkrik banyak, dijor gitu misalnya. Kalau nggak dikasih dia nggak bakal kerja. Ada yang kayak gitu, ada yang cuman 5 jangkrik doang sama ulet hongkong. Ya, yang belum tahu ulet hongkong. Nih tongkong nih. Jadi ulet itu buat burung banyak. Fungsinya banyak. Gue kira ulet aja udah itu aja. Ulet hongkong itu kalau untuk cuca hijau untuk ibaratnya biar panas dia. Jadi ibaratnya emosinya biar cepet keluar. Waduh. Gitu. Biar bikin mabok dulu dong. Nah, kayak gitulah contohnya. Cuman nggak kayak Drunken master lah jadi. nggak mabok. Cuman gitu. Maboknya burung, kan lu nggak tahu Iya. lu kan burung, lu cuman melihara doang. Awalnya juga gue nggak tahu karakter tuh burung. Gue mainin asal mainin. Terus gue denger orang lah, inilah coba nih cuca hijau lu kasih jangkrik 10, 15 gitu, malamnya 15, terus paginya kasih 5 gitu. Pas di lapangan lu kasih 3, udah tongkongnya 3, itu burung tetap nggak mau kerja. Nah akhirnya gue penasaran, gue coba dari jangkrik 1 dulu sebelum main. Jangkrik malam misalnya gue kasih 5, besok paginya gue kasih 1, sama ulet tongkongnya 2. Dia malah ngedidis tuh. Gue masih inget, ngedidis itu ibaratnya dia kayak ngerapin bulu, kayak ngebuang bulu mati. Cabut-cabutin. Iya, ketika dia naik ke lapangan, aturan dia kerja kontes ya, keluarin isiannya, dia malah ngedidis. Wah, akhirnya gue coba mandiin malam. Waduh. Gue mandiin malam sekitaran jam 8 sampai jam 9 atau jam 9 lah. Gue terapi mandi malam, terus habis mandi ya gue kerodong, gue kasih masteran lagi. Kerodong Kerodong tutup. Tahu lah, nggak mungkin nggak tahu ya kerodong. Kalau usah ada visualnya lah. Ada lah. Terus gue masterin MP3 yang nggak ada di rumah gue, kayak misalnya tuh gue kan di rumah udah ada kenari, katem kayak gitu kan. Katem nih. Nah, katem tuh kapas tembak sama jenggot kayak gitu, cuca jenggot. Maksudnya yang nggak ada kayak terkek tuh, terkek itu kan suara tembakan tuh dia kek. Nah, kalau di cuca hijau itu dia lebih rapet nanti suaranya. Nah paling gue MP3 suara tengkek sama cililin gitu. Jadi tadi ngisi burungnya, tadi niruin apa yang di lomba. Lu beliin aja headset, jadi biar Jangan, itu malah takut. Karena dia tuh butuhnya yang pelan gitu. kan itu volumenya aja kecilin. Kan langsung ke kuping. Kan emang kecil. Kita congnya keluar dari hidung. Bahaya. Jadi nguntungin nggak? Alhamdulillah. Kalau sekarang udah mulai Udah, ya. sekarang sih alhamdulillah udah paham. Ya karena lu udah tahu dulu nih gimana caranya. Pahitnya udah ngerasain lah. Ya. Yang awalnya ditipu, nggak ditipu. Ini juga pahit nih. Nggak dikit. Gue ditipu suruh bikin. Tahan aja kagak ada yang bikin.
Tega amat lu bang. Ya gini kalau narasumbernya dia mah giniin aja. Kalau narasumbernya lain beliin. Kayak kemarin bahas cupang beliin. Kita yang beliin. Kalau ini mah lu yang bikin. Tapi kopi Ya, dibeliin. ya, beliin aja temen lu bikin. Rokok lagi mah. Kita ngeliat juga kalian narasumber. Awalnya gitu. Akhirnya kemarin sih baru minggu kemarin gue menang di lomba burung. Nah, kalau lomba burung itu apa sih yang dinilai? Nah, sebelum masuk situ mungkin ini kali. Foto Apa? gua. Kita Soalnya itu buat akhir-akhir aja. Balik. Ngambek. Jadi sebelum masuk ke itu ya, lomba burung ya. Ini aku pengen nanya kalau misalkan jenis ini kan tadi dari jenis burung apa? Cuca hijau ya. Nah, kalau misalkan dari jenis burung lain apa sama gitu kayak gitu juga? Murah hampir selebihnya hampir sama. Nah, semua jenis burung gitu. Enggak, kecuali kenari. Kenari. Karena dari pakannya aja beda. Kalau Tapi ini burung-burung kontes kan ya? burung-burung Iya. kontes. Kan maksudnya ada burung yang peliharaannya kayak beo, nuri itu kan bukan kontes kan sebenarnya. Beo pun kalau nggak salah juga ada kontesnya. Tapi kontes-kontesnya look ya. Iya. Lebih ke arah look apa gimana sih? Iya, karena Soalnya kan itu ya peliharaan orang-orang yang punya duit lebih lah. Iya. Lebih dari gitu. paling kalau enggak ya Kali kasuari dikontesin, kasuarinya aja udah mahal. gue no komen dah. Kontesnya berapa? Tadi apa tuh gimana? Aing teh lupa. Iya, jadi kalau misalkan jenis burung lain apa Lain. sama gitu. Pada dasarnya sama, cuman kecuali burung biji-bijian. Kalau biji-bijian paling kalau untuk mandi malam ya ada yang mandiin malam ada yang enggak. Karena mandiin malam itu karakter dari burungnya juga. Kadang ada yang nggak dimandiin malamnya, paginya ketika dilombain dia nggak bunyi. Ada yang karena udah terbiasa mandi malam. Kan mandi malam itu kan untuk nurunin buat stabilin lah ibaratnya. Buat Ya nurunin ngedinginin, birahi iya. ngedinginin badan lah ya. Jadi ntar pas paginya diembunin kena matahari jadi panasnya stabil. Kadang-kadang birahi juga bisa tuh kalau sambil mandi. Minta sabun dia biasanya. Nah itu dia biasanya juga sambil mandi birahi mah. Sama Tante Lux. Sponsor itu. Lux. Macu unji. Live man. Kan udah ada gede. Iya. Kalau masih kecil boy. Live man jadinya. Paling itu. Oh berarti emang ini lebih ke arah ini ya, burung-burung kontes ya? Yang maksudnya kontes yang lagi Iya. ngejamur lah ya. Cuman cuca hijau juga lagi naik lagi harganya. Alhamdulillah cuca hijau kenari sih. Naik gara-gara kenapa sih biasanya? Karena peminatnya banyak. Karena apa kan kalau misalnya gue taunya tuh burung kakatuan nuri, kalau kakatuan nuri warnanya bagus nih, Iya. terus bisa bersuara ngikutin lah ini. Sama variasi. Hmm. Dia juga sama dan orang lebih tertarik kenari sama cuca hijau ya. Kayak gua nih pribadi, kenari itu kan nadanya panjang-panjang. Lo Renaldo bukan? Tukul. Om Tukul maaf. Tersebut namanya. Masih tahu kok. Gitu. Oh gitu. Jadi macam-macam. Ada kenari nih 1-2. Nggak sama suaranya. Dia bakal ngeluarin suara ciri khas dia sendiri. Materi dia sendiri bakal ngeluarin. Oh mungkin sekarang karena naik karena biaya pertamanya juga nggak terlalu mahal banget. Nah, iya. Kan kayak Beo Nuri kan lu lumayan tuh pertama kali beli kan. Lebih mahal kan. Buat pakan sih sebenarnya kalau untuk kenari lebih awetan kenari dibandingin cuca hijau. Karena cuca hijau itu kan kita harus menyiapkan kayak buah-buahan. Dia kan nggak makan pur. Oh iya, nih pur nih. Kamu so nggak tahu pun. Kalau cuca Pur nggak tahu. kalau cuca hijau itu kalau pribadi saya emang nggak saya kasih pur. Gua kan Nggak dapat segati sih, takut banget. Iya. Gua takut dicekal. Gitu. Oke, si pur ya. Mm-mm. Oh, nih si pur nih parah nih. Puri gitu kalau cuca hijau. Kalau kenari pun juga gua makan bukan buah-buahan sih, sayur-sayuran. Waduh, Kayak gua kasih sawi. pantesan burung lu pintar lu kagak. Yang punyanya makan ikan tongkol. Kasihan anaknya. Iya. Itu di bawah pohon itu di bawah sangkar burungnya, Pak. Madu. Nunggu jatuhan. Parah lu. Lu parah. Oh, gue ya parah. Tak sendiri. Gitu. Ngais tong sampah. Kenari tuh kalau untuk sayur dominan gue biasa ngasih biasanya ya Asam bayam.
Bukan, dia Konde. kayak sawi hijau, sawi putih. Tahu kan sawi hijau? Tahu. Yang biasa Nih, makan- gua nggak tahu nih yang kayak gini. buat makan Indomie tuh, sawi hijau yang panjang-panjang itulah. Buncis. Nah, bukan buncis, Pak. Iya. Pokoknya inilah, ini buncis, ini sawi hijau nih. Jadi jangan ketuker tuh. Iya, nih ya, yang ini sawi hijau nih. Tuh. Kalau untuk cuca hijau pun gue juga makannya nggak setiap hari sama. Paling gue ya misalnya Senin Selasa pisang, Rabu Kamis pepaya. Waduh, Ih, mewah gila. bukan main. Gue makan garam sama kecap. Makan tuh kata burung. Tinggal gue kerja. Lu sih miara gua. Iya. Siapa suruh? Wah, lu bercanda ini bercanda. Kata lu beneran. Lu bohong. Ting. Jadi kalau burung-burung liar itu biasanya itu bahan masih belum bisa. Burung liar itu udah otomatis bahan karena dia di alam. Berarti nggak bakal terbentuk oleh alam ya dia jadi gacornya tuh. Mbak Dukun biasanya kalau Tadi pertanyaan lu gimana? Gue puyeng nih. Pertanyaannya apa yang harus gue jawab? burung liar. Iya, berarti dia untuk jadi gacor itu nggak mungkin dari alam kan? Oh, Mbak Dukun berarti. enggak lah. Apa? Bisa. Bisa. Petivera, Tapi ya itu kayak cuca hijau gua ini. Cuca hijau gua ini kan dari bahan dari liar, Nah, dari hutan lah. Itu gua emang bener-bener. Jadi gua punya pelanggan toko. Dia emang orang Sumatera, Medan lah. Itu kan. Nah, terus dia pulang gua nitip emang cuca hijau itu. Jadi bener-bener bulunya masih buntutnya nggak ada apa. Itu ngambil di alam gitu. Ngambil di alam dia. Ya bukan Mbak Dukun ya. Bukan. Nah, iya. Itu awal pertama punya. Karena gue penasaran. Tapi itu nggak ini kan? Maksudnya nggak dilindungin, satuan dilindungin. Kalau sekarang kan cuca hijau sudah mulai menipis nih. Sekarang sih dilindungi. Gitu. Serius udah masuk dari pemerintah? Ada ya, tapi sebagian juga ada yang udah ada yang sertifikat, ada yang belum. Oh, ada sertifikatnya juga? Ada sertifikat. Sertifikatnya gitu gimana? Kalau kayak anjing kucing kan tuh ada Ya, istilahnya. sama. Serius loh? Hampir 11-12 lah sama. Ribet juga kalau ada burung. cuca hijau lo ada sertifikat? Ada. Oh, ada. Gue beli emang udah yang sekarang sih ya. SNI punya kita. Kalau nggak percaya tanya toko sebelah. Gitu. Ada SNI. Mm-mm. Jadi kalau dituang aman tuh ya? Wih aman, bukan meong. Bukan memang. Meong apa Persia? Gitu. Oh. Jadi ya itu lah maksudnya kan kalau gambaran gue burung ya itu taunya gue dari dulu ya tangga gue punya Nuri. Nuri pun juga harus ada sertifikatnya. Ya karena mungkin karena itu ya lebih dilindungi. Dilindungin. Iya. Jadi ketika pertama gue miara burung ya gue mikir apaan sih sertifikat tuh fungsinya untuk apa sih gitu. Nah ternyata kalau baik ya kenapa enggak kita Ini ikutin. jadi mahal tuh sertifikat malah harusnya. Alhamdulillah Ya, gitu. emang bener. Iya, pokoknya alhamdulillahin aja. Mobil motor aja kalau nggak ada surat-surat aja bodong kan. Uhuy. Itu dia. Soalnya gue pun sekarang karena gue suka sama burung ya, hobi juga, cinta Nikah. juga sih. Nikah jadinya. Bukan. Jadi tuh gue ngeliat burung sebenarnya serba salah juga. Ngeliat misalnya contohnya cuca hijau, ya kan? Kayak dia kan di hutan. Sekarang gue mikir kalau misalnya hutan dibakar-bakarin, Asik guys. itu gimana? Asik. Padahal dia juga nangkarin. Tapi gue kasih dengan cara yang baik. Oh, lebih baik mah dilepas. Dilepas kalau dibakarin dia lagi petata gitu. Ya elah, nggak mungkin. Karena Berat, sosok Kagak. Sama dia ditangkarin. Kalau gitu ada tetangga gue juga gitu kan. Saya kasihan tuh burungnya di di kandang. Iya pak, menghidupi di kandang dari lahir juga dilepas aja gitu kan. Lepas aja pak, saya bilang gitu kan. Kalau misalnya balik lagi jangan salahin saya gituin. Karena emang dari gua beli itu kan dari penangkar, bukannya dari hutan. Oh, iya, Kebanyakan, iya. kebanyakan burung kalau dari Hutan. tangan manusia Itu dari beda, lahir, nggak bisa ini ya. biasanya nggak bisa nyari makan. Kebiasaan Iya, disuapin. kebiasaan kita kasih makan. Iya. Yang Tapi gua- kalau selama lo ngasih makannya bener gitu, maksudnya dirawat bener nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa, Iya, karena kita Nggak, tapi merasa- emang kalau asalnya itu dari penangkaran sih menurut gua sih legal itu. Iya. Bukan ngambil dari Bukan. dari hutan apa gimana. Kalau yang pertama itu kan emang gua kan karena belum tahu, ternyata nggak boleh. Ya udah, ya gimana intinya buat pelajaran buat gua Iya, aja. iya. Tapi untungnya gua rawat kan. Iya. Soalnya kayak banyak. Cari aman. Nih Pak, kontaknya Alo di sini. Jadi
kementerian terkait tolong. Udah tobat tolong. Nggak mau yang hutan kasihan. Iya. Enggak, soalnya kayak elang Jawa tuh kan waduh udah langkanya minta ampun tuh sekarang tuh. Iya, padahal gue pun kalau miara burung predator gitu gue nggak ada niat sih gue juga. Karena makannya lebih mahal. Daging. Satu itu kan. Daging. Gue dari ikan turun lagi jadi tempe. Makan. Mending tempe wortel gue kayak kelinci. Dia makan daging, gue makan Tuh. Mendingan sekarang gue cari amannya aja lah, cari yang udah untung-untung syukur-syukur yang udah ada sertifikatnya, jadi kita nggak ribet ngurusin. Iya. Karena Tapi sertifikatnya juga ada, maksudnya tanda tangannya tuh menteri-menteri terkait atau pemerintah lah ya. iya, Udah disetujui. udah gitu disetujuin dari itunya lah, penangkarnya juga udah di. Tapi kalau kenapa-napa ya banyak pemerintah aja. Asik. Pun kalau lempar body, Bro. Kalau hilang pun kita nggak terlalu inilah susah buat nyarinya karena udah tahu. Nah, lu gimana ngeceknya, Bro? Ini kan udah ada, biasa ada ring atau Ada ringnya ya, biasa Kalau udah kayak gitu, kalau sertifikat pasti harus ada ringnya. enggak juga, cuman biasanya ada. Kalau yang dari peternak itu biasanya ada. Kayak ini ya, burung apa namanya? Kayak contohnya kenari gua nih, itu dia ring ternakan Bandung. Kalau misalnya gua nggak percaya, dia ada nomor telepon sama kayak kode lah. Kode serinya misalnya tadi gua bilang AF kan. AF apa lokal, jadi nggak ketipu. Tinggal cek aja, ketik aja udah keluar bapak ibunya telah lama. Bapak ibunya apa, kelasnya apa gitu, serinya apa. Berarti lo ada kemungkinan mau naik tingkat nggak nih jadi breeder? Asik. Naik tingkat enggak lah, paling gua lagi. Karena lo hobi ya? Iya. Basicnya hobi ya? Basicnya hobi bukannya. Tapi kalau kepepet ya. Ya, kalau cuannya ada, kenapa enggak? Sebenarnya kalau untuk usaha burung sih channel mah ada aja, cuman guanya nggak berpikir ke sana. Iya, soalnya beda lah ya. Lo hobi sama nyari duit beda, Bro. Karena gue pengennya tuh apa yang gue piara, burung gue berkualitas, satu, kedua bisa inilah ibaratnya Untungnya bukan apa mau ngomong untungin temen nggak enak. Misalnya gue masterin juara ibaratnya gitu. Jadi juara, jadi ada kebanggaan buat gua buat ngerawatnya gitu loh. Jadi gua ngerawat itu nggak sia-sia. Oh ternyata yang gua rawat ini selama ini, yang gua kasih materinya masuk ke dia. Iya. Gua udah habis duit banyak. Iya, masa lu juara. Balikin modal lah dikit-dikit lah. Cicilin lah. Lumayan lu nggak dijual ya kan, dapat harga tiket. Majikan gua nih banyak nih ngeluarin duit nih. Cicil lah. Yang mau tahu burung ya, nanti ada di videonya. Nih, ya bro ini. Pas lomba juga ada. PR. Lah kasih tahu lah. Iyalah. Kan orang nggak tahu gimana sih kontes burung gitu. Gimana sih cuca hijau gue? Iya. Nah, ngomong-ngomongin tentang kontes burung. Iya. Harga tiket itu kira-kira berapa sih itu? Range harga dari berapa sampai berapa gitu? Paling murah biasanya ada yang 10.000 pun ada. Ada 10.000. 10.000, 5 Untuk kelas apa? kelas. Jadi tuh dia sebenarnya macam-macam. Ada yang kelas biasa, bebas aksi, ada yang lost gun itu kayak ibaratnya real dapat duitnya segitu lah. Gitu. Tapi kebanyakan orang yang cara ya lost gun sama pembukaan ada. Kalau pembukaan misalnya tiket harga 25, dapetnya misalnya 500.000. Nanti itu belum termasuk, ntar ada potongan juga buat juri-jurinya. Oh gitu. Untuk inilah ya, untuk yang ngadain acara lah. Iya sekian gitu. Tapi banyak nggak tuh biasanya eventnya itu banyak nggak sih? Banyak. Yang ngadain siapa biasanya? Apa komunitas-komunitas? Gitu? Iya awal pasti dari komunitas. Ya, kayak lo mungkin lo sama teman-teman lo. Iya ada yang kayak gitu juga. Tapi lo ikut juga? Enggak. Kalau lo jadi gue mah jadi panitia? ya, bukan Jadi peserta aja. jadi peserta. Oh jadi peserta aja, lo nggak mau Nggak mau. ngikut bikin gitu ya? Hobi. Orang yang miara burung itu yang sudah mendalami ke lomba begitu pasti udah hobi bukannya sekedar nyari duit kan? suka doang. Iya. Kalau nyari duit kan lo nggak mungkin. Beda, orang suka nyari duit sama hobi. Iya beda. Iya. Kalau suka dinikahin. Nah, Kalau nyari duit ya semalaman aja. Lama. Burung gua masih awet. Kagak semalaman. Maininnya berminggu-minggu. itu penjual berarti. Itu kalau turnamen itu biasanya ada kelas-kelasnya ini kan, maksudnya ada untuk lovebird dalam satu turnamen hari itu ya. Itu ada awal lovebird dulu Iya. atau jalo dulu. Begitu. Oh satu event kompetisi gitu banyak. Dia Gua kira cuma satu doang nih. Iya. Kalau lovebird doang. ada yang kenari, lovebird, satu misalnya hari ini
ada lomba misalnya di Ciledug misalnya gitu ya. Ciledug. Malu? Iya. Malu-malu Misalnya di sih, Ciledug nih. Misalnya Ciledug. Nah, dia ada lomba cuca hijau, murai, lovebird, kenari. Gitu. Nah, dari kenari lovebird itu masing-masing tiketnya. Beda-beda hadiahnya. Yang paling mahal mana? Murai. 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 Kenapa murai? Ya karena tahu sendiri lah murai lagi. Gue nggak tahu, mana gue nanya. Lagi tenar-tenar. Oh, lagi tenar. Bahannya juga mahal. Bukan nih. Bukan yang Kalau bahasa kita bukan nih. Ya kan burung, ya meong lah. Iya makanya. Gitu. Jadi cuan juga dong. paling gede nih dalam satu turnamen itu bisa Berapa? Ini paling tinggi apa? Yang tadi Murai. Murai. Itu paling gede dapat Hadiahnya? duit kalau untuk tadi yang gue cek sih ya dia 2.500.000. 2,5 juta. 2.500.000. Iya, 2.500.000. Iya, 2,5 juta. Kayak iklan. Gue nyari yang lain maksudnya. Presetan yang lain apa ya? 2,5 juta ya? Apa ya lagi? Bingung gue. Dari tadi mikir iya aja. Itu tiket tadi cuma 70.000. Yang ikut berapa banyak? Tahu, gua nggak ada yang WA gua tadi. Biasanya turnamen Biasanya penuh. Kalau misalnya Penuhnya tuh berapa? limitnya Oh, 40. 40. 40 bulu, 30. Nah, makanya kalau juara satu itu ada kebanggaan diri sendiri ya kan. Kakak yang kasihan jurinya. Iya. Meter satu-satu. Jurinya kan banyak ya. Jurinya banyak di setiap sudut ada. Yo, udah kesetan. Kata setan gue lagi yang kena. Padahal gue diem aja. Ah elah lo lagi di bawah gua. Emang orang pacaran 3 setan gue lagi yang kena. Orang setan lo. Gitu. Oh. Tapi banyak ya? Dalam sebulan gitu bisa berapa kali? Banyak. Ya. Dia biasanya setiap minggu ada. Biasanya Jumat, Selasa, Sabtu, Minggu ada. Itu buat di Jakarta doang ya, Jakarta dan sekitarnya lah ya. Kalau gue mainnya Tangerang Ya yang maksudnya di daerah Tangerang lo, daerah lo itu ada. setiap bulan berapa kali kira-kira? Pokoknya seminggu ada, berarti setiap bulan berarti ada Ya 4. 4 kali berapa? Itu kan yang lo tahu ya. Yang lo tahu mungkin kan ada tempat-tempat lain. Lu kenapa nggak nyoba yang daerah lain gitu? Maksudnya lu menjajah nih. Gue udah menang di sini mulu. Jauh. Lah, kenapa jauh? Tutup ya. Iya. Kalau menang ya. Kalau menang kan tutup. Menang. Ya kan sekalian ngetes juga nih burung gue bagus nggak nih? Jangan cuma jago kandang Tangerang doang. Kalau kalah kondangan doang. Ya nggak apa-apa kan itu kan kasih 75.000 doang. Iya, buat kita ngetes. mesti mempersiapkan burung itu. Iya, maksudnya sekalian ngecek juga kan. Siapa tahu lu bisa Karena menang Jabodetabek. Yang di Tangerang pun banyak juga yang datang dari Jakarta, jadi sama aja. Nah itu dia. Mendingan gue di Tangerang. Maksud Orang gua- Jakarta yang kemari. Maksud gua kan orang Jakarta nih pengen ngetes nih Tangerang Ribut. gimana. Gitu. Belum sih, belum coba. Belum nyoba ya. Pengen coba ke Depok dulu paling ya. Iya. Ya, Depok terus ya Jakarta Selatan gitu yang deket-deket dulu aja. Cuman pelan-pelan lah. Karena kan gue juga durasi burung kan capean juga kasihan. Kalau ke jalan juga capean nanti. Siapa yang di jalan? Oh stres ya di jalan ya. Untuk fitnya jadi berkurang takutnya. Burungnya naik mobil, orangnya main motor. Goncengan bertiga deh. Burungnya stres. Naik Grab. Burungnya stres. Sudah bayarin bensinnya. Lo menang ya. Gue cuma Bensin pisang nih. doang. Pisang mending 2 setengah. Nguntungin ya? Nggak nguntungin ya sih, nguntungin. Kalau bilang nguntungin ya tergantung lah ya. Kalau untuk nguntungin ya tergantung. Tapi ada event kompetisi skala nasional gitu nggak? ada cup nasional. Ada, cuman gue belum coba ke situ sih. Ada maksudnya kayak pemerintah terkait lah yang bikin. Ada bisa bupati. Oh biasanya masih ranah-ranah daerah Iya, gitu ya. biasa. Belum yang sampai gedenya. Tapi itu gede juga tuh, dapetnya lebih gede. Harusnya. Seharusnya pasti. Tapi gue belum pernah sih, belum pernah coba. Kalau kata teman-teman tuh yang tanya, lumayan. Di atas lumayan. Berapa ya? Cepean ada. Kira-kira Jadi di atas 3.000. di atas 3 juta. 3,5. Paling murah. 3,2 Pak. Naiknya gini gope. Biasanya. Cuman gue belum pernah coba. Puluhan doang ya? Puluhan belasan? Iya. Kecil juga. Padahal tiketnya rasanya tiket pemerintah kan serius. Tiket untuk harga tiket juga Ada paling 500. 100.000, 150.000, Ya, ya, ya. 200, 300, 400. Apa tuh? Apa? Enggak, maksud gue pindahnya ini kira-kira kalau burung kayak gini nih
sampai kapan sih? Kalau kemarin kan kita bicara di cupang nih. Iya. Kan gue bilang tuh gue nanya tuh sama si itunya nih, narasumbernya. Lu monkey bisnis nggak? Monkey bisnis tuh ibaratnya sekarang tenar ya kayak batu lah. Batu akik nih, tenar bacan sampai 40 juta, terus drop sekarang jadi puluhan ribu. Ya, ini gitu. Nah, bersyukurnya gua pribadi kan hobi. Jadi kebanyakan burung itu yang miara itu hobi. Jadi nggak ada putusnya. Oh ya karena hobi itu akhirnya ya udahlah harga ya. Iya. Kalau mau bayar sini, kalau nggak usah. Sesepi-sepinya musim burung itu nggak ada putusnya sih kalau buat gua. Karena gua udah ngerasain juga. Yang ibaratnya kayak pandemik aja masih banyak yang berani bayarin di atas rata-rata lah. Karena kalau yang namanya burung hobi, harga itu nggak dilihat sih. Soalnya burung ya beda ya sama cupang tuh gimana ya? Maksudnya cupang kan lu sekali beranak banyak banget tuh kan. Iya. Nah ini burung lu Beranaknya susah. iya beranakinnya Cuca susah. hijau itu beranaknya nggak bisa di kandang biasa loh. Nah itu dia maksud gua. Iya. Maksudnya dari situ kan ini kelihatan nih, wah ini bisa panjang nih. Dia itu harus satu ruangan kayak kamar gitu dia. Waduh. Orangnya di luar. Kawinnya itu juga setahu gue yang pernah gue lihat dia terbang. Maksudnya Oh terbang. Kawinnya terbang. Oh. Makanya dia mesti gede. kayak Bibi lo sama Yoko dong. Oh, cincung long. Bibi lo sama Yoko. Film. Mau terbang ya. Siluman ular putih. Harus begitu. Oh gitu. Oke, enggak maksudnya ya sayang aja kalau cuman gitu-gitu doang kan kayak gua kemarin cupang. Kenapa cuman gini doang nih kayak kurang Tapi greget. balik lagi Bukannya sih. ngejelekin cupang yang ntar gua dihujat lagi. Enggak apa-apa sih, ngejat juga enggak apa-apa, biar naik juga videonya. Hujat itu basah dong. Nah, ya udah. Nah. Jadi Enggak, tapi tergantung juga hobi pun biarpun ibaratnya kayak cupang contohnya. Kalau orang udah hobi dari awalnya cupang, ibaratnya nggak musim dia tetap cari cupang yang ya bagus ada lah, sih, pasti. ada sih teman gue yang kayak gitu, tapi minim lah. Iya, Cuman 1-2 kan Iya. kalau burung lumayan lah, banyak gitu loh. pasti. Itu dia maksud gua. Kalau kecuali ikan-ikan yang lain ya. Gue juga suka ikan, cuman nggak terlalu ini banget lah, hobi banget gitu. Miara di rumah ada kayak cupang, gapi, gue main. Tapi kan nggak diurusin. Enggak. Kalau misalnya gue capek nggak Nggak ada ngurusin, Bu. Habis buat burung. nggak ada jangkrik, ikan nih gue lompat makan ya. Bohong. Ada mau itu. Oh, oke. Menarik sih sebenarnya sih hobi-hobi kayak gini nih ya. Jadi kapan buat beli Apanya? cuca hijau? Siapa? Katanya tertarik. Enggak, saya mah tertarik bahas doang. Gua mah males miaranya. Gampang sih. Wah, hewan piaraan gua apa ya? Terakhir ular. Reptil ya. Ya enggak reptil juga, waktu itu penasaran aja sama ular. Terus habis itu gue titipin ke sini. Hilang. Kan gue mudik. Gue titipin, "Lang, lo kan enggak mudik kan? Titipin sih." Ya udah. Kapan gua nggak tahu. Ada waktu itu. Ya udah taruh pojok situ, bilang juga malas-malas gitu kan. Ular apa? Ular sanca kali. Kecil lah, masih kecil. Masih diiniin. Enggak tahu abis itu. Gua lagi kuliah gimana? Enggak tahu masih kecil gue masih kuliah kok, berarti masih sekolah lo. Emang lu kuliah? Iya, gua Bukannya kabur lu? Gua dong. Minggu dijemput. Kaburnya nggak jauh. Gitu. Itulah ular temen itu kabur, gue nggak tahu jadi apa tuh ularnya sekarang. Ini teman-teman yang melihara reptil bisa kali kemari ya jadi narasumber. Ada sih gue kalau narasumber Nah, ada. gue terakhir juga meliharanya ini apa tarantula. Tarantula masuk reptil kan? Reptil lah. Masa? Iyalah. Bodoh. Itu boleh tuh. Buat pentet. Wah, buat bentet. Apa lagi bentar. Bahasanya ada. Pentet itu burung. Dia ntar ada di sini. Pentet. Tapi makan tarantula, Bro. Apa Enggak, laba-laba? Dia makannya kayak dia kalau di hutan ya predator, burung predator itu. Oh. Bentet itu. Dulu gue pernah miara pentet nih. Dia juga sama burung pintar juga. Dia bisa niruin suara banyak deh. Dia kalau misalnya mau ngeburu, biasanya yang gue tahu dia bakal niruin suara itu. Kayak dia pengen makan jangkrik, dia bakal suara jangkrik tuh. Krik. Jadi untuk fungsinya untuk mancing, untuk memancing jangkrik itu gitu. Itu dia waktu Idul Adha tuh korban. Ngikutin kambing. Enggak, gua kan motong. Iya, gua motong. Itu dagingnya tuh. Sebagian kecil gua kasih dia mau. Oh. Tapi kalau buah gitu mau juga deh. Enggak sih. Oh, dia dia emang. daging ya. Daging. Oh, predator sih ya. Ya kayak elang-elangan Tapi gitu. kalau untuk di rumahan kan dia paling kasih jangkrik. Jangkrik kulit tongkol. Ya keripik mulu, Bos. Kapan dagingnya? Jangkrik, Bos. Kata dia. Jangkrik lagi. Oh, gitu. Itu ada ya jenisnya ya. Oh, ada. Bentar ya.
Apalagi mau lu jangan diem aja lu dari tadi pusing dia. Ayo burung apa lagi yang pernah gua piara ya paling itu kenari, lovebird, terus murai, cuca jenggot. Cuca jenggot juga ada macam-macam. Ada jenggot Jawa, jenggot Medan, jenggot mini. Nah, Kutilang pun ada loh. Ini contohnya. Oh, untuk kutilang nih gue pernah ada cerita nih. Jadi gue kutilang itu kan bukan musuh sih, maksudnya nggak bagus untuk burung kicauan. Kayak cuca hijau kalau masuk kutilang itu nggak dinilai ya. Nah, jadi sewaktu gue dulu punya murai 2 biji sama cuca hijau. Jadi tetangga gue beli kutilang. Tetangga yang mana lah gitu ya kan. Beli 2. Itu gacor banget kutilang. Ya gue kesel dong. Gue tanya, "Om, beli kutilang berapa?" 35. Dijual 35.000 satunya. Dijual nggak, Om? Enggak, Dok. Ya karena gue udah ada burung ibaratnya buat kontes, nggak mungkin dong kalau ntar tiba-tiba ngisi kutilang bakal diturunin kan. Akhirnya gue bayarin cepet. Cepet gue lepas depan dia. Padahal dia tahu kalau misalnya pemain burung itu ibaratnya jangan ada inilah kutilang. Kenapa sih? Kenapa sih alasannya kenapa lo lepas itu? Kalau gue pribadi sebenarnya kutilang itu bagus suaranya. Gue pribadi sebenarnya sih kalau gue pribadi nggak masalah. Cuman nggak tahu juga sih kenapa kalau di gantangan itu suara kutilang itu nggak boleh gitu. Kalau mitosnya kalau di kampung gue ya kita punya burung masteran, misalnya jagoan, punya kutilang, nanti kutilangnya itu nanti yang jago. Jadi lebih inilah. Oh. Jadi diambil semua ilmunya sama kutilang. Iya. Mitosnya. Kenapa nggak kutilang lagi kontesin? Nah itu dia. Ada nggak? Makanya orang kan punya hobi masing-masing. Oh ada ya tapi kontes. Udah nggak ada. Dulu iya. Dulu ada. Sekarang udah nggak ada. Karena terlalu mudah kali ya isinya ya. Kutilang tuh beli bahan nih. Kita rawatin seminggu juga bakal nurut sama kita. Kalau yang penting lu bener aja. Ini udah beneran burung piaraan hobi aja. Iya. Kutilang Kalau gitu ya. iya, kalau lu nggak punya burung buat lombaan, nggak masalah punya kutilang. Cuman kalau gue pribadi, karena sebenarnya sih kalau gue sih nggak lo ngaruh. itu dia ngikutin lombaan. Dia nggak ada. Dia cuman punya niara doang gitu. Padahal dia tahu di situ ada burung ini. Dan dia juga tahu kan kutilang nggak boleh ada burung. Oh, gara-gara takut burung lo ini. Itu kutilangnya tuh lo beli itu takut gue terbangin. Iya. Takut burung lo kenapa-napa. Iya. Nah, lu mani aja. Enggak, gue nggak bisa ngomong mulu. Pusing gue ngomong burung lover gini-gini, bingung gue. Jadi tuh gitu ceritanya. Jahat juga dia. Sih. Gue yang jahat. Nah iya mana jahat juga dia. Baru beli gue bayarin lagi. Gue lepas lagi depannya. Nah nih, penghasilan lu setelah lu main burung nih selama berapa tahun? Penghasilan apa tuh? Penghasilan lu dari burung. Kalau gue nggak nyari, sebenarnya gue Kira-kira aja berapa gitu kan? Kalau penghasilan tergantung dari guanya. Kalau misalnya gue lomba dapat juara 1 ya juara satunya itu berapa? Misalnya 1 juta. Paling gede berapa? Paling gede gue kecil sih gue mau paling 1,5 Lumayan 1,5 lu sehari. seminggu lah gitu. Ya enggak, maksudnya sehari main 1,5. Iya. Tapi kan nggak semuanya menang. Tapi juara 2 ya, sombong banget. Kayak kemarin kan dapat strike tuh gue. Asik. Strike tuh apa sih, Mo? Try. Laki. Rokok. Misal gue dapat Oh juaranya terus-terusan. ya, juara 2, terus kan kan ada kelas juga kan. Gue ikutin 2 kelas dia. Yang terakhirnya gue Kebuang semua bang. 22 15 hitam dan coklat. Season kedua Lost Gun. Yang terakhirnya gue juara 3 kemarin. Terus yang belum lama gue dapat 1. Oh. Udah berapa kali lu ikut turnamen gitu? Udah sering banget ya? Nggak ngikutin sih gue, nggak ngitungin nih. Udah sering banget ya? Sering mah nggak juga sih. Tapi lo kalau Ngeselin nggak? kalau lomba gitu lo ngincar duitnya apa? Ngincar pengen tahu burung gua nih udah sejauh apa gitu? Apa ngincer pamornya gitu? Iya, apa ngincar pamornya nih? Kan beda nih, ada orang-orang kan tujuannya beda-beda nih ikut lomba nih. Kalau gue sih pengennya burung gue dulu. Maksudnya ini Pamor. Bokis pada ngincar duit. Iya. Ya, gue yakin banget bokis sih. duit juga ada, cuma itu nomor 2. Nah, itu nomor 2. Sosok dipelintir-pelintirin lu. Karena gue pengen tahu dulu nih. Oh, gitu ya. Iya, dia basicnya sampai mana? Asli basic. Materi dia sampai mana? Terus mental dia gimana? Gitu. Nah, gue juga harus hafalin karakternya dulu. Kalau kira-kira
udah menang terus, ada yang kasih harga, Ujung-ujungnya harganya gitu. cocok. Oh gitu. Harganya lumayan, Lumayan. sama kayak lomba, hasil lomba, juara lomba. Harga burungnya Nah, beda, lebih murah, Gede. lebih gede. lebih gede. Oh, karena udah Gak juara lah ya. juara nih. Kayak kemarin kan contohnya, Pokoknya besok mati. nah itu udah urusan dia. Nanti Padahal kalau udah udah masuk ya. Iya. Padahal besoknya, padahal sebelum dibeli nih ya, sebelum jalan dan udah deal nih. Padahal itu bunyinya bunyi terakhir, ngasih tahu, ngasih tahu. Kayak beli burung ini bahan deg-degan mati. Bukan mati. Gitu. Tergantung. Banyak burung ya berarti ya? Banyak. Kayak kemarin kan gue juara 1 udah ditawarin langsung sama temen gue 3 jutaan tuh. 3 juta sekian. Oh, bayarin burungnya? Pas menang tuh, Dok, gue bayarin nih. Hah? Serius? Iya, berapa? 3 juta sekian gitu. Ya kalau menurut gue deal dan rekening berabu. Rekening lagi sulit, pandemi. Ini rekeningnya Om. Bisik-bisik aja. Oh, gitu. Tapi kalau guanya masih sayang pun gua tolak. Saya masih mau sama burungnya. Oh, hobi ya beda ya. Nanti aja kalau kira-kiranya udah agak tuaan baru kasih. Harganya turun dong. Iya, enggak lah. Enggak. Harga kan tergantung dari kita aja. Oh, berarti semakin tinggi harga burung tuh ngikutin gimana dia pernah juara gitu juga itu. Itu satu pasti ngaruh. Pasti ngaruh. Kalau misalnya dia nggak pernah juara tapi emang misalnya dia nggak pernah ikutin kontes, lu lihat burungnya kok kicaunya bagus banget gini segala Tapi macam. mahal. Jadi mahal gitu. Itu ada. Mahal itu tergantung yang belinya. Hobi sih ya, masalahnya hobi ya. Jadi gua Kalau hobi udah susah. Bang. Iya. jadi gua mikirnya gua juga bingung jawabnya tadi. Iya, Kalau iya. udah hobi burung jelek pun kalau misalnya digantangan nggak maksudnya nggak bunyi, tapi kalau orangnya suka Ya mau 50 juta, Iya, 50 juta bakal bungkus. dibayar. Iya, benar. pasti. Apalagi yang biasa juara 1 banyak nih duitnya. Yang biasa juara 1 nih kalah sama burung rumahan tiba-tiba digantung. Dia kesel dong. Gue harus punya burung itu. Ya kalau misalnya orang itu nawarin 15 juta dia ada lebihnya bahkan bisa dibayar lebih nih 17 nih gue kasih. Sama kan juta. Mungkin pasti. Ya karena dia Yang namanya ngalahin. hobi, iya. Karena ngalahin. Karena satu udah ngalahin, kedua gue butuh materi burung itu. Oh, buat dikawinin. Iya. Jadi suaranya Kondisi makin ya. iya. Betul dia jual 1-2. Mungkin nggak sih tuh kalau misalnya Mungkin. satu kelas naruh 2 burung? Mungkin boleh. Boleh kan, nggak masalah. Gue pun kemarin gitu. 3 burung lah. Oh, 3 burung ya. Jadi siapa yang dapat lah? Judi dong. Enggak tahu deh itu mah. Walau alam. Lah judi masih ketiga, siapa tahu dapetnya 1 sosok walau-walau. Gila lu. Judi nih. Kalau menang alhamdulillah. Menang ya Allah. Mudah menang rezeki gini-gini segala macam. Emang dasar. Do, nyampe. do hobi do, iya. Menang do juara 1, alhamdulillah menang ya Allah. Judi do, iya. Tadi gua mau apa ya, lupain. Tanya mau lupa gua. Tadi gua mau apa lupa nih. Kalau emang sekedar hobi, nggak maksudnya pengen nurut gitu, kayak pengen geo gitu kan. Apa Jina, kita nggak ada dananya, beli yang murah aja juga ada. Apa tuh? Contohnya kayak lovebird itu bisa nurut dia. Oh, gitu. Tapi kan lovebird dia terbang-terbangan gitu nggak sih? Maksudnya kabur-kaburan gitu nggak sih kok? Kalau dilatih mah enggak. Tapi dia punya bimo? Lovebird itu kalau mau nurut itu ya dari kecil, Mulainya dari anakan. dari anakan gitu. Dari sebelum dia makan, kan ada tuh pakan dia kan namanya millet, biji-bijian. Kayak Yedilan. Iya, Iya, itu mah. Nah itu dari situ kita latih, biasa buka kandang aja. Jadi dia tahu lah kalau misalnya kita mau ngasih makan dia bakal nyamperin. Kita udah nyiapin. Boleh juga tuh. Boleh juga tuh. Enggak tarik. Sih. Enggak, gua bukan yang gitu, gua enggak terlalu suka gua nyara-nyara hewan. Emang apa? Apa? Takut Gua- jatah makannya dia Enggak. Oh, Gua kurang telaten gua kalau misalnya gitu kurang telaten gua. daerah Jawa ya? Klaten. Iya. Oh. Salah. Iya kurang ini gua. Gua aquascape aja gua dulu suka bikinnya. Tapi pas udah ngerawatnya enak banget. Gitu. Gua lebih arti sih. Kalau gue mendingan aqua mineral. Masuk. Masuk. Siapa lagi nih, Mo?
Sebenarnya banyak sih, gue bingung juga sebenarnya. Ya jadi gitu guys. Iya guys. Itu sih pengalaman pribadi gue ya. Beda orang, beda burung, beda karakter, beda penanganannya. Pengalamannya juga beda-beda pasti. Iya pasti. Kalau gue pribadi ya pengalaman gue seperti itu. Kalau bisa burung-burung gitu, gue lupa tadi mau nanya nih. Wah, ada hamanya nggak sih di udara? Apa yang nggak boleh di itu sama si burung ini? Misalnya nggak boleh dimakan lah, atau nggak boleh kayak gini lah, nggak boleh kayak gitu. Ada nggak hama-hamanya dia? Ada. Apa tuh? Kayak kutilang lo kasih. Ya itu kutilang tadi ya. Kayak kutilang nih. Contohnya deh yang gampang ya kutilang. Lo kasih coba aja makanan lovebird. Terus pasti mati. Oh gitu. Karena dulu ada juga nih temen gua itu kutilangnya nurut. Nah anaknya itu iseng ngasih makanan. Bapaknya kan main kenari, dikasih makanan kenari. Mati. Oh, mati. Gitu. Tapi ada juga yang nggak mati. Tergantung burungnya sih. Ya, hama-hama dari luar gitu kayak jamur itu segala macam. Oh kupu-kupu bang. Nah, Kupu malam. Ngabisin duit pak. kampret banget. Nanya serius dibelokin. Tadi gue serius lu belokin. Lah emang itu konsepnya. Tapi gue belok kanan. Apaan? Ada nggak hama-hama dari Ada luar? kupu-kupu. Serius? Ada ya tak. Gue nggak tahu ya kupu-kupu apa tapi yang bisa bikin burung itu Kenapa? Gara-gara kenapa bro? ada racunnya dia. Oh sama si burung dipatok, dimakan atau gimana? Karena kan ada ini kan kayak cuca hijau kan makan serangga. Oh iya. Gue pernah sih ngalamin cuca hijau gue tuh makan kupu-kupu. Nggak lama dia kayak orang stroke. Burung. Cuca hijau gue. Burung stroke kali. Ya, dia bukan orang. Iya, kayak burung stroke. Ngomong sama ginian. Kayak orang asal malah burung. Ya kalau gue contohin burung stroke kayak gimana jadi? Nah, ini burung stroke nih kayak gini nih. Materi lagi banget. Keluar ini Betawi gua. Gitu. Oke, ada hamanya ya. tetap Ada. Ya. Apa lagi tadi gue nanya? Di mana dari tadi nih? Rokok gua habis bungkus itu. Iya, gara-gara bingung ngudut-ngudut bae. Telintingin lagi. Apa gua nimpalin aja udah. Capek kita, habis. Kalau diisi lagi beda cerita nih. Kopi. Bisa panjang nih. Ya habis itu udah. Gitu. Itu pengalaman gua pribadi ya gitu dari pertama sih dari punya burung apa? Lovebird, kenari, terus gua coba yang tinggian dikit. Kacer pun gua pernah mainin kacer. Kacer. Laptop. Nanti ada kayak gini. Burung kacer. Itu acer. Penyanyi ya kan? Asher. Oh, acer. Biasa nasi goreng ada. Kasih eser. Itu acar. Tahu. Nih, stop. Terlanjut. Tahu. Oh. Ecer aja. Kacer, cuman gue di tangan gue di kacer kurang. Guenya kurang. Karena lu terbiasa sama yang lovebird gitu kali. Belum Biasa burung buah-buahan sama sayuran sih. Gue miara kacer itu. Kacer tuh soalnya dia kan ngayun suara. Sedangkan gue nggak terlalu suka suara ngayun. Nanti ada nih kacer yang suaranya ngayun tuh kayak gimana mas? Ya kayak gitulah. Iya. Nih. Tenang mo. Ada. Lo Lokasi aja link. Ntar dia nyari. Di Google banyak kok. Zaman sekarang mah gampang nyari begituan. Nyari aja susah banget. Kutuan. Editornya males, upload males. Nyarinya sih gampang. Masukinnya. Source-nya itu susah. Ada, Google kan banyak. Ngumpulin source-nya males. Cuman kacer itu mewahnya itu dia kayak ngobra. Kalau bahasa burung tuh ngobra tuh. Jadi dia goyang badannya nih kayak goyang gimana sih? Oh kayak kobra. Iya. Kamu kayak pantesan ngobra. Ya itu kacer bagusnya di situ. Pak Panji dong datang. Jadi Panji datang tuh kalau ada kobra. Ditangkep. Bahaya. Nah ini Panji juga main ular. Kagak itu juga cuma punya satu. Hilang lagi. Terus sampai rumah aja nyokap gue teriak. Bu apaan? Ngemeng-ngemeng. Ngemeng-ngemeng gitu mah. Punya piaraan apa? Gua ikan. Piara masalah dia. Masalah banyak banget ya. Ada aja tiap hari. Piara ikan. Ikan, burung.
Lu Itu bapaknya. Dia mah kagak, mah ikannya takut. Lu tau sendiri. Gue tuh diem lagi mikir tadi. Nggak ikan. Kan kagak. Megang aja lu geli. Lu lihat sekarang ikannya tuh kolamnya kayak apa bentuknya tuh. Lompat aja manggil security. Tolongin ikannya lompat. Goreng. Sosokan nyara. Kalau burung ye. Burung. Dia miara dia burung lovebird. Ya lah itu juga beli Pentok ya? ikut-ikutan kan sama lu kan. agak tuh peninggalan juga sih. Nah itu tuh tinggalan lagi ujungnya. Bokapnya mah laten gue yakin. Dia nih kagak gue nih. Gue terinspirasi sama bokapnya juga. Karena dia Bokap ini. Almarhum. Bokap lu. bokap gue dulu Parah kutilang doang. Bokap lu almarhum enggak boleh lu. Hah? Bokap almarhum tadi bilang. Enggak, bokap almarhum bokapnya. Oh gitu dong, kasih komah dong kan ya. Jadi biar enggak ini. Kan gue mau ngomong udah sambet. Sembarangan ngomongnya. Gue termasuk ini juga karena bapaknya itu apik. Iya. Laten sih. Iya. Nah, gue terinspirasi burung cuca hijau itu awalnya ya ngeliat burung almarhum bokapnya dulu. Enggak kalau maksud lu bokap lu kayak gitu. Dulu kutilang. Oh, biar zaman Sebelum- dulu perkutut. Pecah. Pecah. Yang Pecah. pelan suaranya ya. Mungkin gitu. Iya, makanya gue ngeliat perkutut udah nggak terlalu hobi karena dulu bokap sempat. Oh, udah karena sering Iya. kan ya dari Di dulu ya. keluarga kita banyak yang nggak Iya. terkutut. Kayaknya emang zaman dulu kayaknya ya. Iya. Kalau sekarang kan mungkin lovebird kayak gitu. Dulu mungkin perkutut kali Iya, zamannya. gue pun nggak apal serinya perkutut. Iya. Cuman gue tahu aja gitu. Hmm. Dan bunyinya seperti itu dan itu aja. Yang Ah. Itu juga ada tuh. Oh lu Itu ada tuh. Spesies baru. Paling itu burung. Oh, ada lagi gue. Suren. Jalak suren. Oh jalak. Suren. Jalak gue masih ngerti gue jalak. Yang ketemu Bapak Presiden kita nih, Iya. yang hormat Jalak. jalak suren. Nah, ya. Oh itu yang waktu itu. Itu juga bisa ngomong, Mo. Hmm. Jalak suren, jalak kebo. Jadi jalak itu kalau gue bilang Marah-marah mulu tuh orang biasa itu. Galak. hampir mirip kayak beo sih dia. Hampir mirip kayak beo. Ini enggak galak. Itu Mitsubishi. Galan. Galan. Ini. Mampus. Kan nggak tahu. Iya, nggak tahu. Mudah-mudahan nggak tahu. Ya ntar juga tahu lama-lama. Tapi kan lu udah beda tuh, lu udah punya usaha lagi. Channelnya gue blok baik. Hah? Blok dari siapa kan dari lu. Di handphone bos gue. Hah? Di handphone bos gue. Lu betas dulu dong. Pinjam dulu bos ya. Ya lu dipecat dulu kan kalau kayak gitu. Maling. Aduh gitu. Oke. Ya wes Udah gitu aja. Lu enak banget loh. terlalu panjang nih. Nggak apa-apa biar jadi 3 part tuh nggak masalah lah. Kan editornya yang pingin. Gratis ini. Kopinya. Alah. Maafin lo. Mau minum. Gua kira lu mau ngelawak Sri Mulat lagi. Au. Goblok. Aduh, wes lah. Gitu. Kita akhirin aja lah obrolan hari ini lah, nggak jelas lah. Ini gimmick. Bunyi kok nih. Enggak, itu yang bunyi, sengaja nggak dibunyiin. Sengaja. Listrik mahal. Ya AdSense belum ada, masa minta ini. Gimmick aja dulu. Nunggu AdSense dulu. Nah makanya nih kalau video lo naik, lu sharein dong ke ini. Jangan diangkat ini. Iya. Beneran Ini beneran. Ini suaranya dari sini. dari sini. Makanya kalau udah ada AdSense ntar beli mic dulu. Udah, itu aja guys. Iya. Udah gitu aja. Ya itu Udah tutup kok. pengalaman gua. Ya udah kita akhirin aja lah obrolan hari ini nih, nggak jelas nih. Ya siapa tahu ntar ada obrolan lagi lah. Tentang Mungkin hobi yang lain ya. Nah, yuk. ya jadi ini ya siapa tahu ntar lain waktu ada kalau teman-teman ada yang punya hobi-hobi lain mau di-sharing silakan. Atau enggak ya lu ada hobi yang lain ngajak Kasih ribut. komen. Iya, ngajak ribut orang kan. Kasih komen kira-kira ya kan biarpun saat kita inilah berkumpul sama hobi apa. Iya, siapa tahu ketemu. Biarpun Jadi beda-beda. Beda ketemu komunitas jadi link ketemu link. Iya. Cakep. Ya, coba lu ini dulu dong, promo dulu dong. Betul. Instagram lo. Oh. Kalau orang pengen nanya-nanya tentang dulu. Instagram lu bagus nggak? Followernya tinggi nggak? Boleh kalau untuk Instagram nanti ada di sini. Followernya tinggi nggak? Lumayan. Berapa? Saudara semua. Nyindir mulu gua.
Gitu. Kalau 1000-an nggak apa-apa. Kita yang pansos. Kurang lebih segitu. Apa nama Instagramnya? Ada nanti di sini. Dia di IG nggak apa. Iya. Ya, pokoknya di mari dah. Ada saudaranya Bimo, ada caranya. Iya. Ya itu deh. Pokoknya intinya kayak gitu. Siapa tahu ntar kita ada obrolan-obrolan lain waktu. Komen aja di bawah kalau misalkan Kalau mau hobinya- komen, ya kalau- hobinya mau dibahas kan. Kalau mau komen. Atau mau nanya-nanya sekitaran burung gitu. Iya. Ih, jangan juga kan bingung gua ntar nanya ujungnya Bisa, gitu bisa, loh. tapi. Bisa langsung ke dia aja langsung. Kenapa cuca Iya, hijaunya iya. begini atau burungnya ini kenapa harus gimana? Insya Allah gue bisa ngejawabnya, ngebantu. Ya ntar ada villa lah gua. Iya dong, Iya. konsultasi. Ada duitnya dulu dong. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang gue kasih. Ya. Biarpun nggak ada manfaatnya tadi. Pengalaman dong yang gue kasih. Nggak apa-apa. Oh. Kurang nggak masalah, ntar lagi. Oh iya. Kalau kurang kan minta lagi. Siap. Aciap. Jadi itu dong, kita sudahi sesi sore ini. Oke deh, udah gitu aja. Lu hawa aja dari tadi mau. Kalau ini Oh UMKM mau masukin aja nggak masalah. Kita nggak minta apa-apa lah, produknya aja. produknya aja biar bisa ditampilin di sini. Yang pasti jangan lupa subscribe Wih. ke channel gue sendiri. Gue juga ada loh. Oh ada loh. Ada, cuman nggak jalan. Akhirnya gue stop. Kenapa? Hah? Bingung. Ini siapa ya? Pakai handphone doang semuanya. Nggak masalah. Ngejeblok kameranya. Ya udahlah, oh ya itu aja. Ntar siapa tahu kalau misalnya ada yang mau bahas-bahas lagi tentang apa kayak reptil kayak apa. Oh, iya. Ini baru dari hewan loh ya. Malah otomotif kayak motor kan juga bisa juga. Tanaman juga bisa. Tanaman juga bisa. Itu apalah. Kalau misalnya mau Pakaian pun nggak bisa. Bisa bisa. fashion ya fashion. Iya, masalah aja kita bahas di sini jadi masalah problem masalah. Salah rumah tangga. Iya. Oh, itu udah sering. Udah sering dibahas tuh sama Bimo. Gue mau komen nggak? Kan anaknya manggilnya dia Om. Ombol om. Makanya kemarin dijenguk sama istri datang sih dijenguk. Nah, ini bapak. Biar tahu. Kita manggil kakeknya bapak kan repot. Mendingan gue api. Tapi bukan bapak, bukan anak. Net. Nih. Babak. Di Dores. Oke, Udah. udah lah, itu aja dah. Ya. Udah. Kita akhiri. Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ciao. Tutup, Mo.